Shalom, saya Sislia Basayan Batonis, NIM 01/2018-0064. Ini saya akan menjelaskan materi tentang alat-alat analisis dalam manajemen. Baik, sebelum itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan alat-alat analisis dalam manajemen. Alat-alat analisis dalam manajemen merupakan sesuatu yang dipakai untuk menyelidiki suatu peristiwa atau keadaan sebenarnya dalam manajemen dan dijadikan sebagai paduan dalam mengambil keputusan. Jadi di sini alat-alat analisis dalam manajemen digunakan sebagai informasi, kemudian dijadikan sebagai patokan atau paduan untuk memutuskan atau mengambil sebuah keputusan. Dan di sini ada 8 alat analisis dalam manajemen yang akan saya jelaskan. Yaitu yang pertama ada benchmarking. Benchmarking merupakan satu teknik analisis yang digunakan untuk mencari proses yang terbaik dalam menghasilkan suatu layanan atau produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder dengan cara melihat produk atau layanan lain. Misalkan seperti ini, suatu sekolah, misalnya sini sekolah A, ia ingin meningkatkan pelaksanaan pendidikannya atau mutu pendidikannya, dan ia melihat sekolah lain atau misalnya di sini sekolah B yang memiliki kualitas atau mutu pendidikan yang sangat begitu baik, dan ia menjadikan sekolah B ini sebagai patokan dalam mengembangkan pelaksanaan pendidikan atau dalam mengembangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Baik, yang kedua ada brainstorming. Teknik brainstorming digunakan untuk menyimpulkan sejumlah pendapat dalam satu tim dalam kerangka berpikir yang sama. Di sini maksudnya begini, dibentukkan tim, terus diberikan suatu pokok masalah untuk didiskusikan dan diberikan pendapat masing-masing dari setiap tim. Di sini dalam pembentukan tim diharapkan dapat membentuk 5 atau 10 anggota saja, dan waktunya itu 10 hingga 20 menit. Yaitu ada diagram tulang ika atau Ishikawa. Diagram tulang ika atau Ishikawa merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah berdasarkan struktur dari gambar hubungan satu dengan lain. Misalkan seperti ini, kita punya suatu pokok masalah, yaitu kualitas lulusan yang tidak kompetitif, yaitu kualitas lulusan yang tidak dapat bersaing. Kita taruh, pertama kita gambarkan dari gambar tulang ika, terus kita taruh pokok masalah itu pada bagian kepala ikan, pada diagram tulang ika tersebut. Terus poin-poin yang berkaitan dengan pokok masalah tersebut, yaitu di mana kualitas lulusan yang tidak kompetitif, misalkan yaitu lingkungan atau siswa, sumber daya, metodenya, pembelajarannya. Misalnya di sini siswanya, yaitu karena siswanya tidak kurang minatnya dalam membaca buku, atau gurunya yang kurang pengetahuan, atau sumber daya di mana perpustakaannya terbatas, sehingga membuat kualitas lulusan dari sekolah itu tidak kompetitif, atau kualitas dari sekolah tersebut tidak dapat bersaing. Baik, yang berikutnya, yang keempat, yaitu 5 holes dan 5 whites. Baik, kedua teknik ini sama namun digunakan untuk keperluan yang berbeda, di mana teknik 5 holes atau 5 pertanyaan bagaimana digunakan untuk mencapai solusi dari suatu masalah. Sedangkan untuk 5 whys atau 5 pertanyaan mengapa digunakan untuk mengatur penyebab dari suatu masalah. Misalkan seperti ini ya, contoh dari 5 whys atau 5 pertanyaan yang digunakan untuk mengatur penyebab dari suatu masalah. Contohnya tentunya soal akademik yang jelek, dan yang pertama itu mengapa para guru tidak memiliki kemandirian dalam pengembangan keilmuan. Terus yang kedua, mengapa pendanaan yang dilakukan tidak berfokus pada kegiatan akademik, dan seterusnya hingga sampai kelima. Yang contoh kedua yaitu 5 hows, 5 pertanyaan bagaimana yang digunakan untuk mencapai solusi dari suatu masalah, yaitu contohnya topiknya itu mengembangkan suasana akademik di masing-masing kelas. Pertama itu bagaimana membuat para guru memiliki kemandirian dalam pengembangan keilmuan. Yang kedua, bagaimana membuat fokus
pendanaan pada kegiatan akademik, seterusnya hingga sampai 5. Baik, yang kelima adalah voucher list analysis. Analisis ini digunakan dalam membantu memahami masalah-masalah dan pencapaian sasaran perubahan melalui pemanfaatan faktor pendorong dan faktor penghambat. Di sini faktor pendorong merupakan kekuatan yang menopang ide-ide meningkatkan mutu, sedangkan kalau faktor penghambat yaitu kekuatan yang menghambat ide-ide meningkatkan mutu. Contohnya di sini adalah penerapan penilaian guru oleh siswa. Daya dorong mendukung manajemen yang baik, sedangkan dia punya daya penolak yaitu guru merasa bahwa siswa tidak sepantasnya memberikan penilaian kepada guru. Keenam, measurement chart. Metode ini memberikan gambaran terhadap praktik yang tidak sesuai pandangan umum tentang sesuatu dan mengukur perubahan perilaku normal tertentu. Teknik awal dari metode ini ialah membuat kuesioner atau angket, dan hasil angket atau kuesioner digunakan untuk menggambar grafik. Grafik batang di situ nanti ada keterangan baik, sedang, dan tidak baik. Baik, yang ketujuh ada analisis Pareto. Teknik ini digunakan untuk menentukan elemen vital dalam suatu masalah, atau teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari suatu masalah. Teknik ini dikemukakan oleh ekonomi Italia. Pareto. Teknik ini dia sama kayak measurement chart, di mana dibuat diagram. Contohnya itu ada yang Pareto itu tentang penyebab ketidakakurat penilaian guru. Yang kedelapan, problem solving techniques. Metode pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan hasil penyelesaian lebih baik. Dalam teknik atau metode analisis ini ada 4 kategori dalam penyelesaian masalah, yaitu yang pertama, hasil penyelesaian termasuk mampu mengatasi beberapa hal seperti penyelesaian dari gejala bukan masalah. Jadi di sini baru gejala, belum ada masalah. Yang kedua, penyelesaian masalah tapi dengan biaya tinggi. Jadi di sini contohnya kita ingin meningkatkan kualitas atau kemampuan dari siswa tersebut sehingga dia dapat bersaing dengan siswa-siswa dari sekolah lain. Dan di sini kita menunjang dia dengan perpustakaan atau laboratorium, alat-alat atau media-media yang dapat meningkatkan pengetahuannya sehingga dia dapat bersaing dengan siswa-siswa dari sekolah lain, yaitu membutuhkan biaya yang tinggi atau biaya yang sangat banyak. Baik, yang ketiga itu penyelesaian satu masalah menemukan masalah baru, dan dimana ketika kita sudah memenuhi untuk meningkatkan kualitas atau mutu pengetahuan kognitif dari siswa tersebut, namun siswa tersebut memiliki perilaku yang sangat buruk sehingga itu menimbulkan masalah baru lagi, di mana kita harus menyelesaikan hal tersebut, di mana supaya siswa itu memiliki kognitif yang bagus dan afektif atau perilaku yang baik juga. Baik, yang keempat, tidak menyelesaikan masalah tapi belajar untuk hidup dengan masalah. Jadi di sini tidak menyelesaikan masalah tapi untuk hidup dengan masalah. Baik, alat analisis dalam manajemen dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dari setiap sekolah atau organisasi, dan setiap teknik analisis ini pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya. Sekian penjelasan saya tentang materi alat-alat analisis dalam manajemen.